Halo semuanya, kali ini kita akan coba bongkar cetak biru yang jadi andalan para perawat di Indonesia. Pernah kepikiran nggak gimana caranya data-data pasien yang kelihatannya rumit dan berantakan bisa diolah jadi satu rencana aksi yang jelas, terstruktur, dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih ceritanya keluhan pasien, hasil lab yang isinya angka semua, sama tanda-tanda vital? Gimana semua itu bisa dirangkai jadi sebuah strategi perawatan? Jawabannya ada di sebuah proses. Anggap aja ini semacam sistem operasi atau OS-nya dunia keperawatan. Dan hari ini kita akan lihat cara kerjanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, si cetak biru perawat. Terus kita kerucutkan ke standar yang berlaku di Indonesia, yaitu standar 3S. Nanti kita juga bakal belajar cara membedah diagnosis, kita aplikasikan langsung ke studi kasus pasien nyata, dan di akhir kita akan simpulkan kenapa semua ini penting banget. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi sebelum kita ngomongin yang spesifik di Indonesia, kita mesti paham dulu fondasinya. Ada sebuah kerangka kerja universal yang dipakai sama semua perawat di seluruh dunia. Ini dia 5 langkah ajaibnya. Semua dimulai dari pengkajian, yaitu ngumpulin data. Terus, langkah kedua yang super krusial yaitu diagnosis. Ini nih yang bakal jadi bintang utama kita hari ini. Baru setelah itu, ada perencanaan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Dan yang perlu diingat, ini bukan jalan lurus satu arah ya. Ini adalah sebuah siklus yang muter terus, menyesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, sekarang kita fokus ke rumah kita, Indonesia. Coba deh bayangin, supaya perawat di Aceh dan perawat di Papua bisa ngasih kualitas perawatan yang sama bagusnya, mereka kan butuh bahasa yang seragam. Itulah gunanya standar terpadu yang kita punya. Inilah dia standarnya. Yang merumuskan adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Standar ini populer dengan sebutan kerangka 3S. Ini bukan cuma sekedar buku panduan loh, tapi ini adalah landasan resmi yang ngasih kekuatan hukum dan profesional buat setiap diagnosa yang ditegakkan perawat di seluruh penjuru Indonesia. Yuk, kita bedah si 3S ini. Biar gampang, bayanginnya gini aja. SDKI itu untuk menjawab apa sih masalahnya. Terus SLKI itu buat nentuin, oke, tujuan kita apa. Dan yang terakhir, SIKI itu buat ngejawab gimana cara kita nyampe ke tujuan itu. Ketiganya ini satu paket, satu kesatuan sistematis yang nggak bisa dipisahin. Oke, kerangkanya udah kebayang ya. Sekarang kita lihat alatnya. Gimana sih cara seorang perawat menulis kalimat diagnosis yang baku dan efektif? Ternyata ada rumusnya loh. Nah, ini dia formulanya. Ada 2 jenis utama. Kalau masalahnya aktual alias udah kejadian nih, kita pakai rumus 3 bagian. Masalah, berhubungan dengan penyebab, lalu dibuktikan dengan tanda dan gejala. Tapi, kalau diagnosisnya itu resiko, kita cuma butuh 2 bagian aja. Masalahnya apa dan faktor risikonya apa. Logis banget kan? Soalnya gejalanya kan emang belum muncul, jadi strukturnya sangat fleksibel. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang waktunya kita lihat gimana semua konsep tadi bekerja di dunia nyata, di lapangan. Kita akan kenalan sama seorang pasien, namanya Nyonya AMH. Ini dia, Nyonya AMH, usianya 64 tahun. Dari kata-katanya sendiri kita bisa langsung ngerasain ya, betapa berat dan darurat kondisinya. Nah, inilah titik awal dari seluruh proses keperawatan yang akan berjalan. Sip, disinilah kerjaan detektif seorang perawat dimulai. Data-data tadi dipilah jadi 2 kategori. Pertama, data subjektif. Ini isinya keluhan dan riwayat si pasien, kayak riwayat TBC dan pneumonia. Kedua, data objektif. Ini yang bisa kita ukur dan lihat langsung. Kelihatan napasnya cepat, saturasinya rendah, ada suara napas tambahan yang aneh, terus hasil ronsen juga nunjukin ada cairan di parunya. Setiap detail ini adalah potongan puzzle yang super penting. Dan sekarang, inilah momen puncaknya. Momen di mana semua kepingan puzzle dari data Nyonya AMH tadi kita kumpulkan, kita rangkai untuk membentuk satu diagnosis keperawatan yang formal dan terstandar. Dan inilah dia, diagnosisnya. Diagnosis keperawatan utamanya adalah pola napas tidak efektif, lengkap dengan kode resminya dari SDKI, yaitu D.005. Perhatiin deh bahasanya, ini bukan sekedar nebak-nebak ya. Diagnosis ini secara spesifik menghubungkan masalah pernapasan si pasien dengan bukti-bukti yang udah kita kumpulkan. Cairan di paru, penggunaan otot bantu napas, dan napasnya yang cepat. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma soal dokumen, soal administrasi. Eits, jangan salah. Diagnosis yang tepat dan tajam ini ibarat tombol peluncur untuk serangkaian tindakan kritis yang bisa jadi penentu kondisi pasien ke depannya.
Dari semua data Nyonya MH tadi, coba kita fokus ke satu angka ini aja, kadar albuminnya. Angkanya sangat rendah, cuma 2,4. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih angka sekecil ini dari satu hasil lab bisa jadi begitu krusial? Apa hubungannya coba? Angka 2,4 ini sama sesak napas yang dialami Nyonya AMH. Nah, disinilah letak kejeniusan proses keperawatan. Ternyata, obat TBC yang diminum Nyonya AMH itu biar bisa bekerja efektif, butuh tumpangan dari protein yang namanya albumin. Masalahnya, penyakit TBC itu sendiri justru bikin produksi albumin di tubuhnya anjlok. Ini kayak lingkaran setan. Dengan tahu ini, perawat jadi nggak cuma fokus ke pernapasannya aja, tapi juga mengidentifikasi masalah nutrisi yang butuh kolaborasi langsung dengan dokter dan juga ahli gizi. Jadi, inilah poin utamanya. Standarisasi itu bukan bertujuan untuk bikin perawat jadi kayak robot, justru kebalikannya. Standar ini dibangun untuk menciptakan landasan yang kokoh biar para perawat bisa lebih fokus ke hal yang paling esensial. Memberikan perawatan yang manusiawi, penuh empati, dan didasari pemikiran kritis yang tajam. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Apakah sebuah standar dan struktur itu justru membatasi? Atau sebaliknya, malah memberdayakan para profesional untuk memberikan perawatan yang jauh lebih baik dan lebih aman bagi kita semua?